Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun subscriber setia 786 Komputer aka Cekgu Saiful berada. Ya, malam ini saya mau share ya tentang sebuah teknologi lawas, tapi yang hari ini itu kayaknya worth it banget kalau mau kita kembangkan lagi. Jadi mungkin teman-teman yang punya handphone lama ataupun smartphone lama gitu ya, seperti Android ataupun iOS ataupun iPhone, itu pasti punya masalah tentang storage ya, storage yang sudah full. Ini kalau lihat di device Android saya ini, dari kapasitas yang sebelumnya 64 GB ya, ini di Galaxy Note 8, sekarang hanya tersisa 7,8 GB ya, di mana di dalamnya itu terdapat banyak file, kemudian foto-foto ya, dokumen video. Nah, seperti itu. Nah, ini semua dokumennya bisa kita backup tentunya dengan menggunakan koneksi USB Type-C. Tentunya dengan bantuan sebuah alat kecil ini yang bernama USB OTG. Nah, ini saya gunakan merek Orico ya. Jadi ini masuknya Type-C ke smartphone. Kalau dia iPhone berarti dia di sininya Lightning. Kemudian keluarannya ini adalah USB. Ini yang saya miliki adalah yang support dengan USB versi 3 ya, berwarna biru. Nah, umumnya kita akan menggunakan flash disk dalam rangka membackup data yang ada pada smartphone kita. Nah, seperti ini misalkan saya backup dengan flash disk Toshiba 16 GB. Nah, Toshiba ini kita colokkan ya, flash disk ini kita colokkan. Karena flash disk ini butuh daya yang kecil ya, karena memori RAM-nya juga kecil di sini, kita tinggal langsung colok ke smartphone seperti ini. Ya, kita tinggal colok ke smartphone. Lalu nanti akan ada pop-up seperti ini. Ya, akan ada pop-up. Di sini kebetulan file manager saya gunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Solid Explorer. Nah, di sini list dari flash disk Toshiba tadi ada di sini ya. Nah, di sini ada Toshiba, ini adalah memory card internal yang ada di dalam handphone. Bukan memori, maksud saya memori SD card yang saya masukin ke dalam smartphone ya. Memori internalnya adalah 64. Ini saya sudah pakai SD card ya sebesar 128 GB. Namun kalau misalkan kita mau gunakan external storage seperti ini, flash disk ini adalah 16 GB, itu di sini terbaca juga ya, di sini Toshiba. Nah, cuman kendalanya kalau kita gunakan flash disk seperti ini dengan kompleksitas file yang sudah semakin besar di hari ini, untuk ukuran flash disk 16 GB itu rasanya masih kurang. Walaupun banyak flash disk di pasaran itu punya kapasitas yang lebih besar, bahkan ada yang menjual sampai 2 terabyte. Tapi menurut saya itu nggak masuk logika. Mohon maaf, bisa saya bilang itu kebetulan menurut saya ya, ini menurut saya itu adalah palsu. Karena NAND memori sekecil ini sebesar flash disk itu nggak mungkin bisa menyimpan data sampai 2000 GB ya, atau 2 tera, kecuali mungkin dia SSD ataupun hard disk. Ya, kalau hard disk jelas dia pakai piringan, tapi kalau pakai NAND memori seperti ini itu nggak mungkin bisa nyimpan 2000 GB atau 2 tera untuk seukuran flash disk. Itu pasti tipuan ya, ataupun palsu, karena belum ada flash disk yang original menciptakan sampai 2000 GB atau 2 tera. Nah, permasalahannya flash disk itu kita susah mencari yang original kapasitas real capacity yang 2 tera ataupun 1 tera. Nah, kita butuh hard disk. Sekarang problemnya adalah, bukan problem ya, maksud saya kita akan mencoba apakah OTG ini juga support dengan hard disk. Hard disk eksternal seperti ini banyak kapasitasnya, ada yang 1 tera, ada yang 2 GB, ada yang 2 tera maksud saya ya. Jadi tentunya untuk penyimpanan eksternalnya itu lebih besar. Nah, semisalkan di Samsung ini punya cloud juga, sama seperti iPhone ya. Kalau iPhone tuh ada iCloud ya, dimana kita harus berlangganan untuk menggunakan space dari penyimpanan yang cukup besar, karena bawaannya ataupun gratisannya itu space-nya tergolong masih kecil. Dan itu juga tersimpan di cloud. Mau tidak mau kita tetap butuh koneksi internet, dan data kita tuh dikelola oleh pihak ketiga. Walaupun sudah ada teknologi seperti NAS ya, Network Attachment Server apa sistem itu, kalau salah mau dikoreksi, itu kita bisa juga menyimpan filenya secara offline, namun harganya cukup mahal. Nah, saat ini kita mau tetap menggunakan OTG ini, yang sebelumnya flash disk itu sudah biasa ya. Sekarang kita akan uji apakah dengan hard disk ya. Ini kebetulan saya punya hard disk 1000 GB atau 1 tera. Ini hard disk yang biasa digunakan di laptop.
Itu support untuk di Android ataupun di iOS ya, sama saja. Yang penting OTG-nya yang original, yang bagus gitu, yang berkualitas bagus. Kita akan langsung saja uji ya. Kalau tadi flash disk sudah oke. Ini kita akan coba masukkan hard disk ini, hard disk eksternal ini. Ini saya buka casingnya ya. Sebenarnya ini ada casingnya seperti ini. Nah, saya keluarin dari casing supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Jadi ini saya gunakan hard disk merek Seagate Mobile HDD 1 Tera atau 1000 GB. Nah, ini handphone yang standby. Kita colokkan hard disknya. Lampu hijaunya menyala. Nah, ada pop up di sini ya. Saya coba zoom. Oke, di sini ada pop up. Ini saya angkat perlahan-lahan ya. Oke. Sini ada pop up. Kalau kita lihat di situ sama seperti di flash disk tadi ya, Open Solid Explorer to handle flash. Jadi saya gunakan manajemen file pihak ketiga. Sebenarnya kalau bawaan Samsung ada sih di file manager, sama aja, tergantung dari handphone apa yang kita punya. Di sini kalau kita lihat nggak terbaca ya. Ini root nih internalnya Android ya, internal memori ya. Kemudian SD 128 GB ini adalah memory card yang saya pasangkan di handphone. Kalau tadi ada Toshiba ya, di sini nggak ada hard disk ini Seagate. Nah, kalau seperti ini kondisinya, tapi di sini lampunya nyala, itu biasanya hard disknya terdeteksi. Hanya saja mungkin biasanya dia akan minta format ya. Ini kita tutup dulu. Kita lihat pop up bagian atas. Nah, di sini ada issue with Spectra USB drive. Jadi dia mendeteksi hard disk ini Spectra USB drive, mungkin dari dongle-nya ini. Nah, sekarang kita tap to fix, kita klik, biasanya diminta format. Nah, benar. Format this USB drive, this Spectra USB drive need to be formatted before you can use it. Jadi dia minta format sebelum bisa digunakan. Nah, pengenalan format yang ada dalam hard disk ini dengan Android itu berbeda ya. Kemungkinan di hard disk ini sebelumnya digunakan untuk komputer Windows, bisa saja dia berformat NTFS ataupun format yang partition table yang lain, sehingga Android tidak bisa membacanya dengan baik. Jadi kita harus format dari Androidnya tersebut supaya formatnya betul-betul dikenal oleh Android. Kita klik format. Oke, sedang proses formatting. Kita tunggu hingga selesai 100%. Oke, USB drive set up. Your Spectra USB drive is ready to use. Selesai ya, kita klik done. Nah, sekarang kita buka kembali aplikasi file manager tadi ya. Saya gunakan Solid Explorer ini, kalau menurut saya ini lebih gampang untuk digunakan. Nah, di sini dia ada minta permission ya, grant, karena dia bukan aplikasi driver, bukan aplikasi file manager bawaan Android. Jadi dia butuh akses, kita allow kan. Nah, sekarang kita lihat di sini storage. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada Spectra USB drive ya dengan oke, kita tunggu fokus, dengan kapasitas 931 GB ya. Ya, 931. Nah, ini hampir 1000. Memang tidak ada drive itu yang kalau 1 Tera 1000 GB itu betul-betul 1000, nggak ada, pasti 900-an. Kalau 16 GB flash disk itu misalkan dia cuma 15 GB sekian-sekian ya, memang tidak ada yang pas. Nah, ini kita sudah bisa buka. Nah, kita tinggal copy paste data semua yang ada di dalam hard disk ini. Ya, jadi intinya support dengan hard disk 1 Tera ya, ini support. Mungkin kalau ada hard disk 2 Tera juga saya akan coba, tapi secara logis itu support ya, support. Berarti kita bisa pindahin semua file yang ada di dalam smartphone kita ini ke dalam penyimpanan hard disk ini. Saya rasa hard disk yang seperti ini juga tidak terlalu susah kalau kita membawanya ya, karena dia lebih kecil daripada handphone, tipisnya juga sama. Artinya daripada kita bawa flash disk yang sebesar ini yang kapasitasnya cuman, kalau di sini kebetulan contohnya 16 GB ya, kecil sekali. Kalau di sini 1000 GB, perbedaannya cukup signifikan. Jadi kita bisa simpan ini, kalau perlu kita kasih case biar lebih safety. Kita bawa ini kemana-mana. So kalau penyimpanan kita sudah penuh, video project kalau saya menggunakan untuk membuat channel YouTube, itu tentu ada video-video yang harus mau diedit ataupun yang sudah selesai diedit, daripada tinggal di handphone. Kalau video tersebut sudah diupload ya backup aja ke dalam flash disk ataupun ke dalam hard disk ini dengan kapasitas yang cukup besar. Jadi kita tidak perlu menyewa, kalau Samsungnya itu ada Samsung Cloud ya, ataupun OneDrive dari Microsoft, ataupun iCloud kalau dari iPhone-nya. Dengan OTG kita gunakan hard disk seperti ini, file kita sudah bisa di backup dengan baik, dan itu sifatnya offline.
So kalau kita mau menggunakannya, kita tinggal ambil hard disk atau flash disk tadi, kita tinggal colokkan ke handphone, kita copy sementara, kita gunakan, nanti sudah selesai kita pindahin lagi ke hard disk, atau ketika handphonenya sudah mau penuh, baru kita pindahkan ke hard disk sebagai backup. Yang di handphone bisa kita hapus, jadi handphone kita tetap memiliki kapasitas yang lebih lega. Jadi gratis, tidak perlu sewa yang cloud, kemudian mudah dibawa-bawa, offline ya, tidak perlu koneksi internet. Kalau kayak iCloud kan, walaupun kita punya penyimpanan besar di sana, kita udah sewa, ketika kita mau akses kan kita harus online ya, kita harus online. Kalau mau ada yang kita edit, dia akan download secara virtual, di belakang dia download, setelah di download hasil yang kita modifikasi dia akan upload ulang ke storage kita. Tapi kalau kita nggak ada koneksi internet, ya nggak bisa kita akses. Nah ini nggak perlu koneksi internet ya, ini hard disk yang 1000 GB ataupun 1 tera. Kalau flash disk mah udah biasa ya. Dan keuntungan lain kita gunakan USB OTG ini juga bisa kita gunakan perangkat apa saja yang sifatnya USB. Misalkan mouse, keyboard ya, ada di video saya, mungkin bisa lihat di sebelah kiri atas ya. Itu bisa pakai mouse, keyboard, atau kita butuh sesuatu yang lebih ekstrim ya dalam hal mengetik ataupun menggunakan mouse, itu kita bisa gunakan ini. Printer juga bisa, ini sudah saya pernah coba dengan printer Canon ya ataupun Epson, tinggal colok USB-nya. Kemudian install drivernya di sini, ada driver khusus kalau untuk Android. Itu kita tinggal print file dari Android ini ke printer secara direct atau secara langsung. Nah, itu saja video kali ini. Intinya kita bisa backup file kita ke dalam hard disk hanya dengan menggunakan kabel OTG, dan itu support di Android. Yang saat ini saya tes itu sampai di 1 tera. Namun nanti kalau ada hard disk yang 2 tera, itu kita akan uji coba juga, semoga support. Nah, sekarang sebelum saya akhiri video ini, saya akan coba write ataupun menyimpankan data ke dalam hard disk ini. Saya coba ambil salah satu contoh file, misalkan ini ada sebuah foto. Nah, ini ada sebuah foto ya. Nah, foto ini akan saya copy, foto ini, kemudian saya copy. Sini ada tulisan copy ya. Saya copy, kemudian saya arahkan ke hard disk tadi yang 1 tera, dan di sini saya pastekan. Kita lihat apakah bisa pindah. Nah, lumayan cepat juga ya. Kita klik, apakah sudah pindah? Nah, sudah pindah filenya. Semudah itu dan secepat itu, karena tidak membutuhkan koneksi internet, langsung direct via kabel, dan juga kapasitasnya hard disk itu offline. Kita bisa bawa kemana-mana aja tanpa harus menyimpan data kita di cloud server yang harus berbayar untuk kapasitas yang besar. Ini 1 tera, kalau cloud itu tidak ada yang gratis, pasti bayar. Dan juga kita tidak perlu koneksi internet ketika kita mengakses data itu kembali. Oke, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan di subscribe. Jangan lupa juga di like dan di komen. Terima kasih, selamat malam. Cikgu Saiful, aka 786 Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam bahagia.